Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matim Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi. Saya akan bahas di buku Intan Pariwara ya. Halaman 63. Kita masuk ke bab titrasi. Oke ya, kita akan bahas uji kompetensi. Nomor 1. Ayo kita belajar bersama ya. Sebanyak 25 mili HCOOH, ini adalah asam format, dititrasi dengan KOH, disertai penambahan indikator phenolphthalein. Jika untuk mencapai titik ekuivalen dibutuhkan 20 mili KOH, molaritas HCOOH adalah, tuliskan ya untuk rumus titrasi. Titrasi asam basa itu rumusnya adalah mol H+ sama dengan mol OH-. Ingat itu ya deh. Rumusnya adalah Ma kalikan Va kalikan valensinya, Mb dikalikan Vb dikali valensinya. Ya. Di sini H+-nya itu punyanya asam format HCOOH, sedangkan basanya itu punyanya KOH. Oke ya. HCOOH itu valensi asamnya 1, untuk KOH valensi basanya itu juga 1. Jumlah H-nya ya, atau jumlah OH-nya. Oke. Asam format sebanyak 25 mili, valensi asamnya 1, KOH-nya sebanyak 20 mili. Ya, pertanyaannya, ini KOH-nya 0,1, valensi basanya 1, berapakah konsentrasi HCOOH? Begitu deh. Maka jawabannya 2 dibagi dengan 25. Saya kali 4, saya kali 4, berarti ini 8, sini 100. Jawabannya 0,08. Oke ya guys, jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 2. Normalitas 30 mili larutan HCl yang dapat dinetralkan dengan 3,04 gram CaOH2 dalam 200 mili adalah. Oke, penetralan itu rumusnya sama dengan titrasi. Rumusnya itu adalah mol H+ sama dengan mol OH-. Sama saja ya, Ma kalikan Va kalikan valensinya, Mb kalikan Vb kali valensinya. Di sini H+-nya adalah HCl, basanya itu adalah CaOH2. Oke, HCl-nya 30 mili, valensinya itu ada 1, konsentrasinya tidak tahu. Kalsium karbonat itu 3,04 gram. Kita akan cari konsentrasinya terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah gram dibagi dengan mr dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume. Nah, kayak gini. Ini adalah konsentrasinya. Lalu saya kali dengan volumenya. Yowis, kita kalikan lagi dengan 200 mili. Ya, dikalikan valensi basanya itu adalah 2. Nah, nanti ketemulah konsentrasi HCl-nya. Maka ini hilang ya, Dek ya. 30 dibagi dengan 2 itu adalah 15. Maka nanti 3040 dibagi dengan 74 dikalikan 15. Hasilnya adalah 2,7 ya. 2,7 M. Lah, pertanyaannya itu adalah normalitas HCl. Apa itu rumusnya normalitas? Normalitas itu rumusnya adalah konsentrasi dikalikan ekuivalennya. Ekuivalen itu artinya jumlah H-nya ya. Nah, ini jumlah H-nya. Nah, maka saya buat 2,7 M, ekuivalennya ya 1. H+-nya 1 maksudnya HCl-nya. Ya, maka normalitas dengan molaritasnya itu sama-sama 2,7 M. Gitu ya guys. Silakan kalian diskusi dengan teman kalian ya. Saya jawab A. Nomor 3. Penggunaan indikator metil merah dalam titrasi asam kuat dengan basa kuat tidak sesuai karena, oke ya deh, untuk gambaran kalian, titrasi asam kuat dan basa kuat. Di sini pH 7 ya. Asam kuat berarti di sini dititrasi dengan basa kuat. Maka nanti titik ekuivalen untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat adalah titik ekuivalen ya. Itu berada di pH 7. Begitu guys ya. Kalau titrasi basa kuat dengan asam kuat juga titik ekuivalennya berarti di pH 7. Pada pH 7 itu indikator yang tepat adalah BTB. Ya, Bromthymol Blue. Sedangkan metil merah ini adalah indikator untuk proyek pH yang titrasinya adalah basa dengan asam.
maka metil merah itu indikator asam. Jadi tidak bisa membaca sampai pH 7. Ya, maksimumnya sekitar 4 sampai 6 ya. Ini untuk pH-nya metil merah. Makanya tidak sesuai. Kenapa? Karena titik ekivalen terjadi di atas trayek pH metil merah ya. Jadi titik ekivalennya yaitu sekitar pH 7 berada di atasnya trayek metil merah. Oke ya, ada gambaran ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Saya taruh di sini. Ada NH4OH 40 mili 0,2 M dicampurkan ke dalam asam sulfat H2SO4 ya, maka nanti garamnya adalah NH42SO4 dan H2O ya. Kita masukkan sini 2. Apa ini? Sehingga pH H2SO4-nya 20 mili. Sehingga menghasilkan pH 2-log 2. Berarti hasil pencampurannya adalah pH asam. Maka nanti sisanya wajib asam. Basanya habis. Begitu ya, Dek. Saya buat mula-mula reaksi sisa. Nah, kita akan gunakan mol ya. 40 kalikan 2 itu 80, maka ini 8 milimol. Ini kita konsentrasinya nggak tahu ya, maka ini 20x milimol juga. Karena sisanya menghasilkan pH asam, maka nanti basa kuatnya habis. Basa kuat. NH4OH itu basa lemah ya, maaf. Basanya habis, biar habis kan berkurang 8, begitu ya. Maka sini berkurang berapa, Dek? Jangan lupakan koefisien. Jangan lupakan koefisien 1/2 dikalikan 8, maka berkurang 4 ya. Maka mol sisanya 20x min 4 milimol. Jadi konsentrasi asam sulfat yang sisa itu adalah mol sisa dibagi dengan volume total. Berapakah mol sisanya? 20x min 4. Volume totalnya itu adalah 60. Ya guys, karena ini sudah bercampur. Nah, karena sisanya asam sulfat itu asam kuat, maka H plus rumusnya adalah A dikalikan M. Apabila pH-nya 2-log 2, maka H plusnya 2 kali 10 pangkat min 2. Valensi asamnya berapa? Valensi asamnya itu 2 ya. Saya masukkan angka 2. Konsentrasinya 20x min 4/60. Oke, ini hilang. 60 dikalikan 0,01 itu 0,6 ya. Lalu ditambah dengan 4 ya, sama dengan 20x. Maka nanti 4,6/20. Inilah konsentrasinya asam sulfat. Kita masukkan ke rumus. Konsentrasi itu rumusnya adalah gram. Dibagi dengan mR dikalikan 1000 dibagi volumenya ya. Maka 4,6/20 sama dengan gramnya tidak tahu. Volumenya berapa? Volumenya 100 ya, Dek. 100. Ini nanti 10. Oke, maka nanti gram sama dengan 4,6 dikalikan 98 dibagi 20 kali 10. Oke, kita hitung yuk. Ya, jawabannya adalah 2,254. Ya. Jawabannya B. Next, nomor 5. Devita melakukan percobaan titrasi antara HCOOH. HCOOH itu adalah asam lemah. Berarti ini adalah sebuah titrasi asam lemah dengan NaOH basa kuat. Berarti gambarannya kayak gini, guys. Ini sekitar pH 7 ya. Asam lemah sekitar sini oleh basa kuat. Nah, asam lemah oleh basa kuat. Ini salah. Ini salah, ini salah. Ya, A atau C. Nah, kita lihat. Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, maka nanti titik ekivalennya itu di atas 7. Nih, titik ekivalen di sini. Ya, pH-nya di atas 7, karena nanti titrasi berakhir dengan sifat basa. Oke ya guys, ini titik ekivalennya di pH 7. Salah ya. Kalau yang pH-nya 7 itu titrasi asam kuat dengan basa kuat. pH-nya lebih besar dari 7. Bisa kalian menggunakan indikator phenolphthalein. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah poin C. Kita lanjut ke soal nomor 6.
sebanyak 25 mili HNO3 dititrasi. Ya, maka yang dititrasi itu antara HNO3 dengan BaOH2. Saya masukkan aja langsung rumusnya ya. MaVAA sama dengan MbVBB. Oke, 25 mili. Saya masukkan 25. Valensi asamnya itu 1. Dititrasi dengan BaOH2. Saya masukkan 0,1. Volume BaOH2 yang diperlukan 20 mili, saya masukkan 20. Valensi basanya itu 2, karena OH-nya 2, gitu ya. Nanti ketemulah konsentrasi asam nitratnya, gitu ya. Maka M sama dengan 20 kalikan 2, 40 dikali 0,1, 4. 4 dibagi 25, masing-masing saya kali dengan 4, 16/100. Atau 0,16, begitu ya dek, atau 1,6 kali 10 pangkat min 1. Ini M-nya sih ya, yang ditanya tuh pH-nya ya dek. Mencari pH, HNO3 itu adalah asam kuat, maka mencari pH-nya bagaimana? H+ sama dengan A kalikan M. Valensi asamnya 1 ya, ini nih, H+-nya ada 1. Saya masukkan angka 1, konsentrasinya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 1. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya berapa? Seharusnya sih 1 min log 1,6. Begitu. Bagaimana ini? Ya. Sedangkan di sini pH paling kecil itu adalah si A. Ya. Logikanya kan seperti itu ya. 2 min log 8 itu adalah 1,09. Ini 1,09. Sedangkan 1 min log 1,6 itu adalah 0,79. Ya, ini bagaimana? Silakan kalian diskusi ya dengan teman kalian ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Ini berarti saya tanda tanya ya. Jika ingin berdiskusi, silakan di kolom komentar ya, Dik ya. Nomor 7, data hasil percobaan titrasi antara asam asetat dengan NaOH. Ya, berarti di sini ada asam asetat. Lalu dengan NaOH, nah, molnya harus sama ya, mol H+-nya ya, atau mol OH-nya. Ini Ma kali Va kali valensi. Ini Mb dikali Vb dikali valensinya. Oke, NaOH-nya 0,05. Volume basanya, ini kita pakai rata-rata ya. Rata-ratanya ini 20. Valensi basanya tuh 1. Konsentrasi asam asetatnya tidak tahu. Volume asam asetatnya pada rata-rata juga 20. Valensinya 1, H+-nya 1. Ya, maka Ma-nya berapa, Mbak? Ya, Ma-nya itu 0,05 begitu. Jawabannya E. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika volume larutan LOH yang dititrasi sebanyak 18 mili. Oke, maka ini yang dititrasi adalah LOH sama HX. Maka saya buat MB kali VB kalikan B sama dengan MA kalikan VA kalikan A. LOH-nya 18 mili. Saya masukkan 18 mili. Valensi basanya 1. Konsentrasi HX-nya berapa? Konsentrasi HX-nya itu ini. 0,12. Volume HX yang dibutuhkan 24 mili. Valensi H-nya 1. Yang ditanya konsentrasi LOH. Iya, begini aja deh. Ya, konsentrasi basanya. Oke, maka konsentrasinya 24. 24 dikalikan 0,12 itu kan 2,88 dibagi dengan 18. Jawabannya adalah 0,16 ya, jawabannya itu A. Nomor 9, sebanyak 0,8 gram cuplikan. Cuplikan itu sama aja sampel ya dek, yang mengandung kalium hidroksida. Oke, habis itu dinetralkan ya dengan asam sulfat. Rumus penetralan itu sama saja dengan rumus titrasi ya, yaitu mol H+ sama dengan mol OH-. Di sini yang menetralkan itu adalah H2SO4. Berarti H2SO4-nya itu ada konsentrasinya, ada volumenya ya. Maka rumusnya Ma kalikan Va kalikan A sama dengan mol OH-nya.
ya. Ma-nya 0,1, Va-nya 25, valensi asamnya 2. Sama dengan mol OH-. Maka ketemulah mol OH-nya 25 kalikan 2, 50 ya, 5 milimol. Nah, sekarang kita tahu bahwa KOH terikat menjadi apa? K+ dan OH-. Ya, OH-nya itu 5 milimol. Ya, ini 5 milimol, saya kasih satuan. Nah, berarti mol KOH-nya berapa? Ada sama aja, 1/1 dikalikan 5, 5 milimol. Nah, kita akan mencari masanya KOH ya. Untuk mencari persentasenya, maka saya akan mencari massa KOH itu rumusnya adalah mol dikalikan dengan MR. 5 dikalikan MR-nya. Kita hitung ya. K itu 39. 39 ditambah 16 tambah 1, 17 ya. MR-nya tuh 56 ya. 56 dikalikan 5 itu 280. Tapi hati-hati, ini 280 mg karena molnya masih milimol. Ya, kita jadikan gram. Maka 0,28 gram. Baru deh ketemulah kadarnya. Rumusnya adalah 0,28 dibagi dengan massa cuplikan dikali dengan 100% ya. 0,28 dibagi dengan 0,8, 0,35 dikali 100%, maka 35%. Begitu ya guys. Nomor 10, soal terakhir ya untuk pembahasan kali ini. Aspirin merupakan asam monoprotik yang memiliki rumus C9H8O4. Jika sebanyak X gram aspirin tepat bereaksi dengan 30 mili NaOH. Kalau tepat bereaksi itu artinya sama saja. Mol H+ sama dengan mol OH-nya. Aspirin itu memiliki nilai H+-nya 1 ya. Jika sebanyak tadi berapa nih? Dengan 30 mili NaOH 2%, yang diasumsikan bahwa NaOH-nya massa jenisnya 1 gram per mili. Ditanya masanya aspirin. Wow, gitu ya. Oke, yuk kita akan mencari mol OH- dari NaOH. Nah, maka nanti rumusnya mol itu kan M dikalikan V ya. Valensi basanya 1. NaOH ya. Konsentrasinya bagaimana, Mbak? Kalau ada persentase sama massa jenis, rumusnya konsentrasi itu adalah rho kali 10 kali persentase dibagi MR. Ingat ini. Ingat ini ya. Yuk kita masukkan. Rho-nya 1 kalikan 10. 10 itu tetapan ya. Kadarnya tuh 2. MR-nya NaOH dihitung ya. Na tuh 23. 23 ditambah 17 ya. 0, 1, 4, 40. Oke, volumenya berapa, Dek? Volumenya 30 ya. NaOH yang dibutuhkan 30. Valensi basanya 1. Ya, ini hilang. Ya, ini jadinya setengah ya. Setengah dikalikan 30, 15. 15 milimol. Begitu ya. Yuk, saya akan mencari massanya ya. Mencari massa sama tadi rumusnya mol dikalikan MR. Maka 15 mol. Saya bagi 1000 ya. Ini kan masih milimol. 15/1000 itu sudah mol. Tinggal kita mencari MR-nya. Tolong dibantu yuk. C9H8O4. Silakan kalian hitung. Ya, MR-nya 180 ya. 180 dikali 15 dibagi 1000. Jawabannya 2,7. Ada enggak? Ya, ada ya, 2,7 gram. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Semoga literasi ada gambaran ya untuk kalian belajar di rumah. Assalamualaikum.